Menurut saya ini adalah kasus yang memang beliau ciptakan sendiri. Jadi ketika Roy Suryo pengen mencari telah buat salah daripada mantan presiden, buat sekarang Roy Suryo malah menjadi tersangka gitu. Jadi mereka yang terbukti bersalah justru Roy Suryo. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena buat saya tujuan Roy Suryo melakukan itu bukan semerta-merta buat masyarakat gitu. Jadi itu kan lebih menuju ke arah pribadi ya. Jadi nggak ada yang tujuan pasti beliau untuk mengatakan itu adalah kesalahan ataupun pelanggaran hukum. Tapi di situ beliau hanya mencari kesalahan daripada seolah-olah mantan Presiden Joko Widodo gitu. Saya seperti itu. Tapi seringkali dia mengatasnamakan masyarakat, Bang Alvin. Sendiri beliau mengatasnamakan. Ya jadi buat dia masyarakat itu masyarakat yang seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kita juga pertanyain kita saat ini sih nggak butuh masalah ijazah asli ataupun palsu, karena buat saya itu semua udah berlalu. Dan Pak Jokowi pun udah menunjukkan kinerjanya gitu selama beliau menjabat. Jadi nggak ada tujuan yang memang bermanfaat buat saya ketika dia membicarakan masalah ijazah asli atau palsu. Terkait masalah dan Bang Alvin mengatakan bahwa kinerja Bang Alvin sendiri sebagai masyarakat juga, Pak juga merasakan dampak manfaat pas saat Pak Jokowi menjabat itu seperti apa? Ya, jadi mungkin eranya Pak Jokowi sih kita ngerasain ya, mungkin ekonomi dari juga lebih mungkin ada waktu itu. Jadi kita ngerasain juga Pak Jokowi itu waktu dulu menjabat, beliau kerja gitu, beliau nunjukin memang beliau tuh nggak cuma ngomong gitu. Jadi buat saya masalah ijazah, masalah pangkat, titel itu kan hanya masalah kepercayaan masyarakat gitu. Kalau memang itu nggak berpengaruh buat masyarakat, buat apa kamu buktikan asli atau palsu gitu. Buat saya nggak berfungsi gitu dia melakukan itu. Oke, Bang Alvin, bagaimana tanggapan Bang Alvin atas penahanan Roy Suryo oleh penyidik? Apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil atau seperti apa? Ya buat saya ini patut dijadikan contoh ya. Jadi ketika kita mencari kesalahan orang, kita harus tahu dulu benar nggak orang itu salah gitu. Jadi kalau seperti ini kan Rasulullah berusaha untuk mencari kebenaran tentang kesalahan orang lain yang akhirnya berdampak pada diri sendiri gitu. Jadi seperti bumerang. Jadi nanti nggak apa-apa. Buat saya sih lebih baik hukum yang memang berbicara ya sekarang ini. Menurut Bang Alvin, apakah penahanan Roy Suryo murni berdasarkan alat bukti dan proses hukum atau ada faktor lain yang perlu mempengaruhinya, Bang? uh, Kayaknya sih pure faktor hukum ya. Itu tadi mungkin ini karma ya. Jadi kalau kita bicara hukum pun bukan cuma soal Pancasila, tapi hukum alam gitu. Ketika dia pengen cari salah orang, justru dia yang jadi tersangka pencemaran nama baik gitu. Apakah penahanan ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial, menyampaikan informasi di ruang publik atau seperti apa, Bang? Dalam kasus seperti ini? Ya. Apakah penahanan ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial, menyampaikan informasi di ruang publik? Ya. Supaya apa namanya ya, kita jangan pernah cari kesalahan orang gitu. Lebih baik kita cari solusi daripada kita menyalahkan orang lain, itu yang paling penting sih. Oke, Bang Martin, dampak penahanan Roy Suryo terhadap kepercayaan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia menurut Bang Martin sendiri seperti apa? Gimana? Dampak penahanan Roy Suryo terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum sekarang ini seperti apa, Bang Martin? Dengan penahanannya Roy Suryo saat ini? Ya mungkin masyarakat lebih percaya lah. Jadi setidaknya ketika ada orang yang berusaha menyalahkan ataupun berusaha mencemarkan nama baik, hukum memang ada gitu untuk membela. Bang Martin sendiri, bagaimana pendapat Bang Martin mengenai pihak-pihak yang menilai kasus Roy Suryo ini memiliki nuansa politik? Oh, enggak sih. Sebenarnya apa ya, lebih ke internal ya. Kalau politik Pak Jokowi udah nggak berkuasa, jadi untuk apa permasalahkan? Lebih ke internal ya. Menurut Bang Martin sendiri, sebaiknya yang dilakukan Roy Suryo dan tim kuasa hukum ini setelah penahanan ini
sebaiknya seperti apa Pak? Untuk Hmm, tim kuasa hukum ya Pak. dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Jadi menurut Bang Martin, apa sebaiknya yang dilakukan Roy Suryo dan tim kuasa hukum setelah penahanan sekarang? Buat saya sih daripada berlarut-larut lebih baik minta maaf aja maksudnya kepada pihak yang memang disalahkan gitu. Jadi nggak ada gunanya mencari kebenaran daripada ijazah karena udah nggak ada fungsinya juga ijazah yang dicari masalah kebenarannya gitu kan udah berlalu gitu dan Pak Jokowi sekarang udah nggak menjabat bukan pengen masuk kuliah lagi jadi nggak perlu lihat ijazah sih. Menyayangkan nggak sih Bang Martin dengan ada isu ijazah palsu seorang mantan presiden Bang Martin? Menyayangkan nggak Bang Martin? Kan juga Ya, berita ini kan disorot oleh media luar. ya buat saya kan ini lebih ke apa ya lebih daripada menunjukkan sang pelapor buat saya jadi sang pelapor tuh pengen mengintimidasi gitu dari sisi apa yang bisa disalahkan jadi buat saya sih saya menyesali dengan pihak pelapor dan ya itu tadi mungkin udah hukum alam ya sekarang dia merasakan perbuatan dia sendiri. Menurut Bang Martin sendiri, langkah Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan sekarang ditahan, menurut Bang Martin ya Pak? Tadinya kan Pak Jokowi ya udah berusaha untuk sabar ya dia udah diem gitu dan mungkin udah waktunya gitu loh waktunya Pak Jokowi juga mengambil langkah tindak tegas gitu, supaya nggak berlarut-larut. Jadi kan mereka tuh kan Pak Jokowi udah diem tapi mereka yang memang berusaha untuk terus mempermasalahkan itu gitu. Jadi ya mungkin ini langkah yang tepat lah diambil Pak Jokowi supaya jadi contoh juga. Jadi jangan ada Roy Suryo yang berikutnya yang memang nunjukin hal-hal kayak gini. Ini yang memang bikin negara kita tuh dipecah belah hanya masalah isu ijazah gitu. Bang Martin, Roy Suryo mengatakan bahwa coba perlihatkan ijazah aslinya ya. Dan Pak Jokowi juga akan melihatkan ijazah aslinya itu hanya di persidangan. Menurut Bang Martin seperti apa Pak? Pak Jokowi hanya akan melihatkan ijazah aslinya di persidangan biar proses hukum yang berjalan. Ya mungkin itu tadi Pak Jokowi juga ya tidak mau menunjukkan sama dia gitu. Jadi kan lebih baik buat Pak Jokowi tunjukin di persidangan karena di situ mungkin langsung ada saksi dan hakimnya yang bisa menilai langsung gitu. Jadi mungkin ini taktiknya juga jadi taktik dari Pak Jokowi supaya ya itu tadi Roy Suryo terus menyalahkan gitu. Tapi banyak juga yang beranggapan apabila nanti hakim mengatakan bahwa benar ini ijazah ini asli, banyak juga yang akan mengatakan juga bahwa ini adalah apa nuansa politik dan ada juga yang mengatakan bahwa nanti hakim juga dituduh oleh pihak Roy Suryo tersebut. Seperti apa Pak? Tidak percaya dengan keputusan hakim. Ya kita balik lagi ya percayakan kepada jaksa dan memang anggota yang mengurus kasus tersebut gitu. Jadi masalah Roy Suryo menganggap mereka benar, ya udah mereka tinggal bawa kuasa hukumnya untuk membela itu. Gitu. Tapi ketika memang bersalah, ya wes gitu. Kamu kan udah tahu gitu, kamu mencari kesalahan orang dan ketika kamu kalah ya kamu harus siap terima hukuman. Oke Bang Martin, bagaimana respon Bang Martin terhadap pihak yang masih mendukung maupun yang menolak penahanan Roy Suryo? Lebih baik mereka cari dulu kebenarannya. Maksudnya gini loh, Roy Suryo ini udah mencoba mencari kesalahan kan, ketika nggak ditahan ya udah mereka coba tempuh aja jalur hukum dan menurut saya mereka tinggal bukti di pengadilan gitu kan. Berarti setuju ya Pak Jokowi akan melihatkan ijazah itu ya di pengadilan. Ya setuju sih. Apakah penahanan seorang apakah penahanan seorang figur publik seorang Roy Suryo dapat mempengaruhi opini publik terhadap perkara yang sedang diproses? Bang Martin? Ya lumayan sih kayaknya ya, lebih apa ya biar kita tahu gitu maksudnya mereka itu melakukan itu untuk apa gitu. Oke Bang Martin, mungkin terakhir dari saya Roy Suryo sekarang sudah ditahan. Mungkin dari Bang Martin sendiri ada nggak pesan atau nggak masukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya yang terjerat kasus ijazah palsu ini seperti apa? Ya harusnya
dia coba buktiin lagi, maksudnya tujuan dia gitu untuk masalah pengungkitan ijazah ya, biar tidak ada pihak-pihak yang memang merasa dirugikan gitu. Jadi dia harus pastiin lagi tujuannya gitu loh di persidangan kan, supaya itu tadi nggak terlalu memberatkan dia gitu. Jadi memang nanti juga akan kelihatan ini ada unsur politik kah atau masalah pribadi gitu.